Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Rizka Pembarto. Di sini saya akan membahas tentang cyanotype drugs. Sebelumnya, ada yang kamu ketahui tentang drugs atau nafza itu sendiri? Tahunya obat-obat terlarang yang bikin kita ketergantungan, Kak. Tapi belum tahunya saya kurang ya kira-kira. Tahu contohnya? Contohnya cuma tahunya narkotika aja, Kak. Emang ada berapa jenis, Kak? Di sini saya akan membahas tentang nafza. Nafza itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif yaitu bahan atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang dapat menyebabkan kecanduan dan berakibat fatal bila berlebihan. Terus di sini ada jenis-jenis narkoba. Di sini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan efeknya. Yang pertama itu stimulan, halusinogen, dan depresan. Stimulan itu dia menstimulir atau merangsang sistem syaraf pusat, biasanya dapat meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kesegaran. Contoh obatnya itu ada amfetamin, kafein, kokain, MDMA atau ekstasi, dan nikotin. Sedangkan halusinogen, yaitu menimbulkan halusinasi atau kesan palsu kepada si penderitanya. Contohnya ada LSD atau LSD, ganja atau kokat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau sintetis biasanya dibentuk dalam lintingan. Dan jamur seperti meskalin atau psilocybin. Dia itu terdapat pada kotoran sapi. Terus depresan, sejenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh pemakainya sehingga ia merasa tenang, tidur, atau tidak sadar. Contohnya alkohol inhalasi, metadon, sedatif hipnotik, opium, heroin, atau butal. Terus, kamu tahu nggak dampak penyalahgunaan narkoba itu seperti apa? Dampaknya, saya tahunya cuma bahaya bikin tergantungan aja, Kak. Bahaya banget nggak ya, Kak, kira-kira ke tubuh kita? Kalau narkoba itu berbahaya banget, efek fatalnya itu bisa menyebabkan kematian. Di sini kalau untuk dampak penyalahgunaan terhadap fisik, yaitu dapat terjadi pada gangguan sistem syaraf dan otak, itu tuh seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, depresi, tidak dapat mengendalikan diri, dan penggunaan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Terus, kalau gangguan pada jantung dan pembuluh darah itu seperti infeksi akut otak jantung, gangguan peredaran darah, memacu denyut jantung di atas normal. Terus, gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi, eksim, terlihat kering dan keriput, dan usia pun terlihat seperti lebih tua. Terus gangguan pada mata itu seperti pupil mata melebar dan menyebabkan sulit tidur atau insomnia. Terus gangguan pada pencernaan seperti nafsu makan turun, mudah sakit, daya tahan tubuh menurun, dan dapat menyebabkan kematian untuk efek yang lebih fatalnya. Terus terhadap psikis, dia itu menjadi lamban kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah. Terus hilangnya kepercayaan diri dan apatis, menghayal, penuh curiga, sulit berkonsentrasi,
perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Terus terhadap lingkungan sosial, itu dapat terjadi gangguan mental, antisosial, asusila, dan dikucilkan oleh lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan suram. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kak, aku ngerti banget ya Kak ya. Kira-kira cara pencegahannya itu gimana ya Kak? Untuk pencegahannya sih biasanya kita itu harus menjaga diri kita sendiri. Kalau misalkan saat kita lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman kita, ditawarin ada barang bagus atau obat galau, itu kita jangan mau, terus dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman kita agar tidak mudah terprovokasi oleh orang lingkungan sekitar. Sebisa mungkin sih untuk pilih-pilih teman, mana yang bisa diajak untuk baik dan mana yang tidak baik. Ada lagi? Kira-kira kalau sudah terlanjur menggunakan narkoba, kita bisa sembuh nggak sih Kak? Bisa sembuh. Nanti tinggal ada sih layanan call center-nya, nanti tinggal hubungin ke situ untuk direhabilitasi medik. Biasa itu nanti dikasih obatnya dengan penurunan dosis secara perlahan-lahan, sehingga kita tidak tergantungan lagi. Ada lagi? Nah, terus di sini tuh upaya pencegahan seperti yang saya bilang tadi. Di sini tuh ada 3 pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kalau yang primer itu ditujukan kepada mereka, individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang belum pernah tersentuh dengan permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Sedangkan untuk pencegahan sekunder, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalkan daerah hunian kumuh atau tempat hiburan seperti diskotik. Terus untuk pencegahan tersier ditujukan kepada mereka yang sudah pernah menjadi pecandu narkoba dan mengikuti program terapi rehabilitasi untuk menjaga agar tidak kambuh lagi. Terus di sini ada contoh perubahan wajahnya. Untuk gambar di atas ini adalah contoh perubahan wajah pada pengguna ekstasi. Dia menjadi terlihat lebih tua, sama juga seperti perubahan wajah pada pengguna heroin. Terus untuk itu cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.